Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Di sini saya akan berbagi materi tentang bagaimana caranya membuat buku catatan kelas atau OneNote Class Notebook. Nah, saya akan masuk ke kelas, contohnya kelas 8F. Di umum ada postingan, file, buku catatan kelas, tugas, dan nilai. Dulu sudah kita bahas tentang file, tugas, dan nilai, maka hari ini yang kita bahas adalah buku catatan kelas. Apa sih fungsinya buku catatan kelas ini? Fungsinya yaitu di sini kita bisa berdiskusi dengan anak-anak, kita bisa mendistribusikan tugas, kita bisa mendistribusikan materi, kita bisa mendistribusikan kuis. Jadi, mendistribusikan soal boleh lewat tugas, boleh lewat buku catatan kelas. Nah, saya klik buku catatan kelas. Kalau ada tampilan seperti ini, berarti kita belum membuat buku catatan kelas sama sekali. Jadi, kita klik, kita siapkan bukunya. Ada 2 tawaran dari konten buku catatan yang sudah ada atau buku catatan kosong. Kita pilih buku catatan kosong. Di sini anak-anak nanti akan mendapatkan ruang-ruang, yaitu ruang kolaborasi, ada pustaka konten, ada bagian khusus guru. Di ruang kolaborasi ini nanti guru dapat mengedit, siswa juga dapat mengedit. Disinilah kita tempat berdiskusi dengan siswa. Jadi siswa bisa mengisi tulisan di sini, guru juga bisa. Pustaka konten, di sini nanti tempat Bapak Ibu guru memberikan materi, memberikan video dan sebagainya, siswa hanya bisa melihat. Lalu di bagian khusus guru, ini khusus Bapak Ibu guru yang bisa mengedit konten, siswa tidak bisa melihat. Kita klik berikutnya. Nah, di sini ada tawaran, tiap siswa nanti ada handout, ada catatan kelas, ada pekerjaan rumah, ada kuis. Kalau ingin nambah nanti tinggal klik tambahkan bagian. Nah, ini akan saya hapus. Saya tidak membuat terlalu banyak. Kuis juga saya hapus. Buku catatan kelas ini saya ganti dengan buku catatan. Gini aja, buku catatan. Lalu yang bawah ini saya ganti dengan PR atau tugas. Nah, 2 saluran yang saya buat ini akan masuk ke semua siswa yang ada di kelas 8F. Di 8F ada 39 siswa, maka nanti tiap siswa ada 2 buku atau ada 2 saluran. Nah, kalau sudah, di sini saya klik buat. Kita klik buat. Silakan ditunggu. Jadi Bapak Ibu, untuk mendistribusikan soal, materi, video, ini juga bisa lewat buku catatan kelas. Berdiskusi juga bisa lewat buku catatan kelas. Kita tunggu, kita sedang dipersiapkan untuk membuat buku catatan kelas tersebut. Karena ada banyak siswa yang dibuatkan, kurang lebih 39 siswa akan dibuatkan buku catatan. Agak lama Bapak Ibu, tergantung juga dengan wifi-nya. Oke, sudah jadi. Nah, Bapak Ibu, buku catatannya sudah jadi. Di sini nanti Bapak Ibu bisa melampirkan tulisan dalam bentuk tangan, teks, gambar, lampiran, tautan, suara, video, dan sebagainya. Nah, tadi
ada 2 buku yang sudah saya buat. Di dalam buku catatan ada buku catatan siswa, ada 3 tawaran di sini. Nah, kita klik gambar buku yang ada di sini, tampilkan navigasi. Ada tulisan selamat datang, collaboration space, guru saja, pustaka konten. Nah, kolaborasi ini nanti tempat guru dan siswa untuk berdiskusi. Ini di collaboration space. Jadi Bapak Ibu guru kalau ingin mendiskusikan sesuatu bisa di sini. Ini bisa kita ganti. Kita ganti menjadi ruang diskusi. Nah, bisa kita ganti dengan ruang diskusi. Oke. Kalau sudah, ini bisa kita hapus. Kita isi apa yang kita diskusikan. Nah, di sini Bapak Ibu mau mendiskusikan apa? Contohnya mau mendiskusikan tanggapanmu. Kita diskusikan tentang berbakti kepada orang tua. Wah, nah ini yang akan kita bahas di sini nanti. Di masing-masing siswa bisa menampilkan pendapatnya. Kalau sudah, kita coba yang guru saja. Ini nanti hanya guru yang bisa melihat catatannya, siswa tidak bisa. Lalu di pustaka konten, saya klik ini pustaka konten. Di sini kita nanti bisa menampilkan materi, video, dan sebagainya. Nah, sebelum masuk pada pustaka konten, di sini tadi saya membuat 2 buku catatan. Saya lihat ini ada siswa saya. Ada siswa saya di sini sebanyak 39 di kelas 8F. Kalau saya klik Akbar Vios. Nah, Akbar Vios sudah punya 2 buku catatan dan pekerjaan rumah. Lalu saya mencoba Citra Cynthia, saya klik. Oke, Citra Cynthia juga ada 2 buku catatan. Jadi masing-masing siswa ada 2 buku catatan yang dibuat oleh Bapak Ibu guru. Sekarang kita akan mencoba membuat materi. Nah, materi tempatnya di pustaka konten. Siswa hanya bisa membaca dan melihat. Bapak Ibu guru yang mengisi. Ini saya rubah, contohnya mau saya ganti dengan bab 1. Nah, bab 1. Di sini juga bisa kita rubah biar sama Bapak Ibu. Sama di sini bab 1. Oke. Biar sama. Bisa kita rubah warnanya biar bagus. Kita rubah menjadi merah. Nah, biar sama. Atau bisa kita rubah menjadi sudah merah aja. Kalau sudah di bab 1 ini contohnya materinya tentang apa? Ini bisa kita hapus. Ini bisa kita hapus, kita ganti dengan materi kita. Saya akan mengambil materi di internet tentang iman. Tadi materinya bab 1. Bab 1 di sini adalah iman kepada Allah. Contohnya seperti ini. Kalau sudah, kita ambil materinya dari internet biar cepat. Nah, kita klik kanan, kita salin. Kalau sudah kita masuk tim lagi, di sini kita kontrol V. Oke, materinya sudah keluar Bapak Ibu. Sedikit saja ini karena masih contoh materinya. Kalau sudah kita bisa menambahkan gambar. Klik gambar. Klik sisipkan, lalu kita pilih gambar. Gambarnya dari mana? Kita pilih choose file dari mana? Kita ambil dari komputer. Di sini contohnya album Jatalah 11, saya klik. Kalau sudah kita sisipkan. Oke. Ini gambarnya lagi proses dimasukkan Bapak Ibu. Agak lama ini gambarnya. Materi sudah masuk.
Nah, gambarnya ini sudah masuk. Ini gambarnya, gambar dalil sembarang. Ini hanya sekedar contoh. Kalau sudah memasukkan materi sudah, gambar sudah, akan mencoba memasukkan video juga boleh, PDF juga boleh. Nah, contohnya akan memasukkan video. Langsung kita ambil dari YouTube. Nah, ini videonya. Yang di copy adalah linknya. Kalau sudah, diklik kanan, salin, masuk di tim lagi, lalu tinggal di Ctrl V. Nah, kalau sudah di Ctrl V, di enter Bapak Ibu, maka akan muncul YouTube-nya nanti. Nah, jadi bab 1 yang ada materinya sedikit, ada dalilnya berbentuk gambar, lalu ada YouTube-nya, ini bisa kita share ke siswa. Ini namanya materi. Siswa bisa membaca. Nah, kalau ingin menulis nanti Bapak Ibu tinggal mengotak-atik di sini. Ya, mengotak-atik di sini. Nah, ini bisa kita distribusikan ke siswa. Maka materi ini nanti akan masuk ke siswa 8F sebanyak 39. Cara mendistribusikannya adalah, oh iya mau saya kasih soal, boleh dikasih soal dari form, dari Microsoft Form. Kita tinggal masuk di Microsoft Form. Ini kita salin, kita klik bagikan. Kalau sudah kita klik bagikan, maaf, bentar. Kita masuk form. Kita pilih soalnya. Contohnya, soalnya adalah ini, soalnya contohnya. Lalu klik bagikan, kita blok dulu, lalu kita klik salin. Kalau sudah kita masuk ke dalam tim, di sini tinggal Ctrl V. Nah, soal sudah muncul Bapak Ibu. Kita enter, oke, ini soalnya sudah muncul. Nah, ini soalnya. Kalau sudah kita distribusikan ke siswa. Caranya yaitu kita cari catatan kelas. Ada di tampilan, kita pilih buku catatan, lalu kita klik distribusikan halaman. Kita pilih distribusikan halaman. Oke. Kalau sudah dilihat di sebelah kanan, silahkan dilihat. Ada 2 saluran tadi. Ini akan kita masukkan ke buku catatan siswa. Kita klik buku catatan, lalu klik distribusikan. Ini sedang proses mendistribusikan, sedang berjalan. Kita tunggu. Ini juga pengaruh pada jaringan Bapak Ibu. Nanti kalau sudah berhasil, maka ke 39 siswa akan mendapatkan materi yang lengkap dengan gambar dan video serta tugas. Masih 12%. Masih lama karena banyak siswa yang diberi soal. Ini juga pengaruh dari internetnya, juga pengaruh dari banyaknya siswa yang diberi. Sabar ya Bapak Ibu. Apakah ini harus menggunakan buku catatan kelas? Boleh. Tapi lewat tugas juga enggak apa-apa. Materi lewat file juga enggak apa-apa. Lewat postingan juga enggak apa-apa. Tapi di buku catatan kelas ini banyak istimewanya. Inilah yang dinamakan dengan buku digital. Jadi anak-anak sudah tidak perlu buku tulis lagi.
Nah, ini. Jadi anak-anak sudah tidak memerlukan buku tulis lagi karena kita sudah zaman teknologi. Oke, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, ini kita tutup. Nah, betulkah materi ini sudah masuk pada siswa? Kita klik navigasi. Kalau sudah kita klik navigasi, kita coba klik namanya Devina. Devina diklik. Lalu dilihat buku catatannya Devina, ada nggak hasilnya? Nah, di Devina itu sudah muncul bab 1 yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru. Kita klik bab 1. Nah, Devina dapat materi. Dapat materi lengkap dengan videonya. Kita coba siswa yang lain, Kinaya, kira-kira apakah Kinaya juga dapat? Klik Kinaya. Kalau sudah, kita cari. Buku pekerjaan rumah tidak ada. Kita cari yang di buku catatan karena gurunya tadi share-nya di buku catatan, kita klik. Lalu kita pilih bab 1. Oke, sama. Semua siswa sebanyak 39 mendapatkan materi yang didistribusikan oleh Bapak Ibu Guru lengkap dengan video dan soal. Nah, Bapak Ibu Guru, inilah materi kita hari ini yaitu tentang buku catatan kelas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.